Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denu Safitri dengan NIM 1123136 dari Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara menyeluruh mengenai pajak, khususnya sistem Cortex yang digunakan dalam pelaporan pajak di Indonesia. Cortex sendiri merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara digital. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat. Kewajiban membayar pajak di Indonesia ini diatur utamanya dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dasar operasional utamanya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang HPP. Dalam sistem perpajakan Indonesia terdapat beberapa jenis pajak. Salah satunya adalah pajak penghasilan atau PPH. Cortex sendiri adalah sistem digital yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan, mulai dari pelaporan, pembayaran, hingga pengelolaan data wajib pajak dalam satu platform. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam administrasi perpajakan. Beberapa keunggulan Cortex antara lain adalah adanya data yang terisi otomatis atau pre-populate, integrasi dengan pihak ketiga seperti bank dan perusahaan, serta tampilan yang lebih sederhana dibandingkan sistem sebelumnya. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan Cortex. Halo semuanya, di video ini saya akan memberikan tutorial cara melaporkan pajak menggunakan Cortex DJP secara langsung melalui sistem resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Tutorial ini bertujuan untuk membantu memahami proses pelaporan pajak secara online dengan lebih mudah dan praktis. Langkah pertama, kita buka website resmi Cortex DJP melalui browser. Pastikan Anda mengakses situs resmi untuk menjaga keamanan data. Selanjutnya, kita login menggunakan akun wajib pajak, yaitu dengan memasukkan NIK atau NPWP, serta masukkan password Cortex-nya. Lalu pilih bahasa, dan masukkan kode keamanan atau CAPTCHA. Lalu kita klik login. Ini adalah tampilan dashboard Cortex DJP. Di sini terdapat berbagai menu seperti SPT, pembayaran, layanan wajib pajak, dan sebagainya. Selanjutnya kita siapkan dulu bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong pajak penghasilan pada warta wajib pajak. Yang pertama, kita ke portal saya, lalu pilih dokumen saya. Lalu kita klik gambar ini agar muncul seluruh file dokumen yang tersedia pada portal wajib pajak dan pilih file yang akan diunduh. Di sini kita akan pilih dokumen bukti potong A1 atau BPA1. Bukti potong PPH pasal 21A1 BPA1 ini berfungsi sebagai bukti bahwa pajak penghasilan kita sudah dipotong oleh perusahaan. Selain itu, data di dalam bukti potong A1 ini juga digunakan sebagai dasar dalam pengisian SPT, seperti jumlah penghasilan dan pajak yang telah dibuat. Dengan menggunakan bukti potong, kita bisa menghindari kesalahan perhitungan dan resiko membayar pajak dua kali, di mana untuk karyawan tetap itu pakai A1 dan ASN atau PNS itu pakai A2. Selanjutnya kita geser ke samping dan klik unduh. Ini adalah contoh bukti potong PPH pasal 21A1 BPA1. Selanjutnya kita ke tahap pembuatan konsep SPT. Pilih modul surat pemberitahuan atau SPT. Pastikan sudah di menu konsep SPT dan pilih buat konsep SPT. Sebelum memilih buat konsep SPT, pastikan belum terdapat draft SPT yang sama pada daftar kolom jenis SPT.
Lalu kita klik buat konsep SPT. Lalu pilih jenis SPT yaitu PPh orang pribadi. Selanjutnya pilih jenis periode SPT yaitu SPT tahunan. Dan periode dan tahun pajak yaitu kita pilih untuk periode Januari sampai Desember 2025. Untuk model SPT kita pilih normal, lalu pilih Create Tax Return. Draft SPT yang telah kita buat tadi akan muncul pada menu konsep SPT, di mana terdapat informasi pada kolom yang tersedia berupa jenis pajak, jenis surat pemberitahuan pajak, dan periode pajak. Pastikan telah sesuai dengan karakteristik wajib pajaknya. Lalu kita pilih lambang pensil untuk melakukan pengisian SPT. Selanjutnya kita ke tahap pengisian induk SPT. Di sini sudah ada SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh wajib orang pribadi. Bagi wajib pajak orang pribadi karyawan seperti pegawai swasta, PNS, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD, pilih sumber penghasilannya yaitu pekerjaan. Dan pilih metode pembukuannya yaitu pencatatan. Pada bagian header ini, isian tahun pajak atau bagian tahun pajak, periode pembukuan, dan status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahap sebelumnya. Lalu kita masuk ke bagian A, yaitu identitas wajib pajak. Untuk identitas wajib pajak di sini akan terisi secara otomatis oleh sistem berdasarkan profil wajib pajak. Karena pada kasus ini dicontohkan wajib pajaknya itu belum menikah, maka pada kolom status kewajiban perpajakan suami dan istri dan NIK atau NPWP suami atau istri itu dikosongkan. Status kewajiban perpajakan suami dan istri diisi jika wajib pajak menjalankan pisah harta atau PH atau memilih terpisah atau MT, maka di NIK atau NPWP suami atau istri itu akan terisi otomatis. Selanjutnya kita ke bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Untuk di poin 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita pilih ya. Maka, angka penghasilannya sudah terisi oleh sistem karena sistem Kortek otomatis menarik data yang sudah dilaporkan sebelumnya, terutama dari bukti potong A1 BPA1 yang dilaporkan oleh perusahaan ke Direktorat Jenderal Pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu menginput ulang, namun tetap perlu melakukan pengecekan untuk memastikan data sudah sesuai. Untuk di poin 1B1 tentang penerimaan penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas, pilih tidak. Di poin 1C tentang menerima penghasilan dalam negeri lainnya, pilih tidak. Di poin 1D penerimaan penghasilan dari luar negeri, pilih tidak. Selanjutnya kita ke bagian C tentang perhitungan pajak terutang. Untuk penghasilan neto setahun akan terisi otomatis oleh sistem. Di poin 3, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto lainnya? Pilih tidak. Lalu, untuk penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto, maka akan terisi otomatis oleh sistem. Untuk poin 5, kita pilih PTKP yang sesuai. Untuk kasus ini kita pilih TK0. Di poin 6 dan 7 tentang penghasilan kena pajak dan PPh terutang akan terisi otomatis oleh sistem. Dan di poin 8 tentang pengurangan PPh terutang kita pilih tidak.
Selanjutnya di poin 9, PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang itu akan terisi otomatis oleh sistem. Di poin 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Kita pilih ya, maka akan terisi otomatis. Selanjutnya di 10B, angsuran PPh pasal 25 dan 10C, STP PPh pasal 25 kita kosongkan atau tidak diisi. Untuk poin 10D, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Kita pilih tidak. Selanjutnya kita ke bagian E, penghasilan PPh kurang atau lebih bayar. Di sini semua akan terisi otomatis oleh sistem. Dan di poin 11B, tentang surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, kita pilih tidak. Selanjutnya kita ke bagian F, yaitu pembetulan. Di sini akan terisi otomatis jika status SPT tahunan wajib pajak kurang atau lebih bayar. Selanjutnya kita ke bagian G, tentang permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Di bagian ini kita bisa isi jika status SPT wajib pajak itu lebih bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar ke DJP. Tapi pada kasus ini kita tidak mengalami kurang atau lebih bayar. Lalu kita ke bagian H, tentang angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Angsuran ini merupakan cicilan pajak yang harus dibayarkan setiap bulan berdasarkan perhitungan pajak pada tahun berjalan. Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka jumlah tersebut akan menjadi dasar perhitungan angsuran di tahun berikutnya. Namun, jika pajak sudah dipotong sepenuhnya oleh pemberi kerja, biasanya bagian ini akan bernilai 0. Di bagian 13A, kita pilih tidak. Di bagian 13B, tentang penyusunan perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25, kita pilih tidak. Di 13C, kita pilih tidak juga. Selanjutnya kita ke bagian I, tentang pernyataan transaksi lainnya. Di poin 14A ini biasanya muncul otomatis karena sistem Kortek menarik data dari SPT tahun sebelumnya dan sudah tersimpan di Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya di poin 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Di sini kita pilih iya. Data hutang yang muncul di sini merupakan data dari SPT tahun sebelumnya yang dibawa oleh sistem. Hutang yang dimaksud adalah kewajiban finansial seperti KPR, kredit kendaraan, atau pinjaman lainnya yang masih berjalan. Namun, data ini perlu diperiksa kembali dan disesuaikan dengan kondisi terbaru, apakah masih ada atau sudah lunas. Untuk mengetahui apakah kita memiliki utang, kita perlu melihat kondisi keuangan pribadi kita. Apakah masih terdapat kewajiban pembayaran yang belum lunas hingga akhir tahun pajak atau belum? Jika masih ada sisa kewajiban yang harus dibayar, maka hal tersebut termasuk hutang dan perlu dilaporkan dalam SPT. Jika pada bagian ini kita tidak bisa memilih tidak, hal tersebut biasanya karena masih terdapat data hutang pada sistem, baik dari input sebelumnya maupun dari data tahun lalu. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa seluruh data hutang telah dihapus atau diperbarui sebelum memilih opsi tidak. Selanjutnya di poin 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang
dikenakan pajak penghasilan bersifat final, di sini saya tidak dapat memilih opsi tidak, karena sistem mendeteksi adanya data penghasilan yang dikenakan PPh final. Hal ini menunjukkan bahwa Cortex telah terintegrasi dengan data perpajakan yang dilaporkan oleh pihak lain, seperti bank atau instansi terkait, sehingga jika terdapat data PPh final, wajib pajak harus mengakuinya dan melanjutkan pengisian sesuai data tersebut. Jadi kita memilih ya, dan data penghasilan yang dikenakan PPh final akan ditampilkan oleh sistem, di mana data ini berasal dari laporan pihak ketiga, seperti bank atau instansi lain yang telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya di poin 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Di sini saya tidak dapat memilih opsi tidak, karena sistem mendeteksi adanya data penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti warisan, hibah, klaim asuransi, bantuan atau sebaran tertentu. Jadi kita pilih opsi ya dan akan terisi otomatis oleh sistem. Selanjutnya di poin 14E tentang pelaporan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal, kita pilih tidak. Selanjutnya di bagian 14F tentang biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, kita pilih tidak. Dan di 14G tentang penerimaan dividen atau penghasilan lain-lain luar negeri, kita pilih tidak. Selanjutnya kita ke poin 14H. Kelebihan ini dapat terjadi apabila jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya. Jika terdapat kelebihan pembayaran, maka wajib pajak dapat mengajukan pengembalian sesuai ketentuan yang berlaku. Biasanya bagian ini umumnya hanya relevan bagi wajib pajak yang memiliki usaha, sehingga untuk karyawan biasanya tidak terdapat nilai pada bagian ini, sehingga pada bagian ini kita 0. Selanjutnya kita ke bagian J, tentang lampiran tambahan. Untuk di bagian A sampai C itu akan terisi otomatis oleh sistem tidak. Untuk di opsi D tentang surat kuasa dan E tentang dokumen lainnya kita pilih tidak. Selanjutnya kita ke bagian K, pernyataan. Kita centang atau setujui checkbox. Selanjutnya klik simpan konsep. Setelah berhasil, kita klik bayar dan lapor. Selanjutnya kita tanda tangan dokumen. Kita pilih jenis penanda tangan, pilih penyedia penanda tangan, lihat lagi ID penanda tangan, dan masukkan perhaps atau password. Lalu kita cek perhaps. Selanjutnya kita konfirmasi tanda tangan. SPT sudah berhasil dilaporkan dan kita akan menerima bukti penerimaan elektroniknya lewat Gmail. Dengan adanya Cortex, sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih modern, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun demikian, pemahaman mengenai konsep pajak tetap menjadi hal yang penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita diharapkan dapat lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Demikian penjelasan mengenai pajak, Cortex, dan tutorialnya. Semoga dapat memberi pemahaman yang bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.